Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami hadirkan, kami berikan untuk Anda, memberikan wawasan, pengetahuan, bahkan juga mengedukasi serta menginspirasi seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Tema kita pada hari ini menarik, yakni tema yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, di mana tema kita hari ini adalah salah satu sektor yang juga mempengaruhi bagaimana ekonomi tumbuh, bagaimana turut menyejahterakan masyarakat, dan juga bagaimana pendapatan juga meningkat untuk masyarakat di sekitarnya, yakni UMKM Bangkit Jambi Maju. Telah hadir dua orang narasumber yang begitu luar biasa, yang mungkin sudah lama tidak hadir di layar kaca, tapi dulu sering sekali menyapa layar kaca TVRI. Langsung saja kita sapa, kita kehadiran Ketua Dekranasda Kabupaten Merangin, Ibu Dr. Indria Mayesti, SEME. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon izin Ibu PJ Pati. Masya Allah. Aduh, kedatangan Ibu di tengah kesibukannya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Kak tidak duduk di bangku ini? Kayaknya ada sekitar 1 bulanan ya. 1 bulan ya. Terakhir itu diminta untuk memberikan wawasan tentang ASN ya. Masya Allah, selalu pokoknya biasanya selalu siap menjadi narasumber kita. Terima kasih Ibu sudah hadir. Juga telah hadir bersama kita di sini Zahratul Ainiati SH, Ibu Kabid Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin. Selamat siang Ibu. Siang Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh dari Merangin hadir ke studio. Terima kasih banyak. Hari ini kita membahas sesuatu yang erat sama masyarakat ya Bu ya, erat sama perekonomian yang pemerintah tidak bisa sendirian, pemerintah harus menggandeng banyak pihak. UMKM Bangkit Jambi Maju. Kita ke Ibu Indria dulu. Ibu, bagaimana Ibu melihat potensi-potensi terutama di Kabupaten Merangin agar bisa turut menggeliatkan perekonomian? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia dan selamat siang para pemirsa semua. Tadi diawali dengan pernyataan dari Mbak Cynthia yang sangat menarik sekali, bahwa bagaimana caranya kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara memberdayakan UMKM yang ada. Bahwa kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satu wilayah dalam jangka waktu 1 tahun. Dan pertumbuhan ekonomi itu menggambarkan bagaimana tingkat keberhasilan atau kemakmuran kesejahteraan masyarakat yang ada. Dan ini bagaimana kaitannya dengan UMKM gitu. Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Merangin menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Karena kita ketahui Merangin itu sendiri adalah sebuah wilayah yang notabene menjadi wilayah nomor 2 terluas di Provinsi Jambi. Nomor satu terluas di Provinsi Jambi, dan dengan jumlah penduduk nomor 2 terbanyak ya di Provinsi Jambi. Sehingga menurut saya sih dengan luas wilayah yang sangat-sangat luas gitu ya, itu potensi sumber daya alam yang ada di sekitar itu memang bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian, khususnya UMKM. Kalau kita lihat iklim atau tekstur alam yang ada di Kabupaten Merangin itu memang potensi pertanian itu lebih dominan, sehingga UMKM yang ada, yang potensi yang bisa dikembangkan di Merangin itu memang yang berasal dari pertanian, seperti keripik, berasal dari ubi gitu ya, dari kentang, kemudian dari talas, kemudian juga kita lihat juga di sana itu ada minuman herbal. Seperti nanti Ibu Eza akan banyak menceritakan selaku Kabid IKM ya, yang ada di Koperindak Merangin. Di sepanjang Geopark Merangin itu sekarang sedang dikembangkan juga potensi-potensi UMKM yang ada, seperti menghasilkan tanaman-tanaman herbal, sehingga nanti bisa menghasilkan minuman-minuman herbal seperti jahe, kunyit, temulawak. Itu sangat luar biasa. Belum lagi yang lainnya, kalau kita bicara tentang geria yang ada batik gitu ya, seperti dipakai oleh Bu Eza ini, kemudian yang ada di depan saya ini adalah tas yang dihasilkan oleh salah satu pengrajin yang ada di Kabupaten Merangin. Begitu. Jadi kalau bicara tentang UMKM itu sangat luar biasa dan tidak akan ada habisnya. Ini menjadi sebuah pembicaraan yang
sangat-sangat luar biasa menurut saya. Itu juga di layar pemirsa bisa lihat ya beberapa hasil-hasil dari Kabupaten Merangin yang sempat juga kita abadikan karena memang banyak. Dan ini gambarnya udah sampai ke pusat. Nah, luar biasa sudah menasional ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga saya mau memperkenalkan juga ini sekalian ya. Iya ini dong. adalah kalung burung kuau. Burung kuau. Yang dihasilkan oleh IKM yang ada di Kabupaten Merangin. Gitu. Ini juga ini kayaknya tadi nggak kelihatan di layar ya. Ini tas ya. Tas ini juga dihasilkan oleh pengrajin yang ada di Pulau Rengas ya, Pulau Rengas. Tadi kan pas Ibu masuk, wah cantik banget tasnya gitu. Nggak tahu ternyata ini adalah produk asli dari Kabupaten Merangin. Harganya terjangkau. Kisaran berapa? Ini 300.000 ya, kalau nggak salah sih. Tapi kalau Ibu Bupati yang make kejutaan ya, beda ya. Kalau Sintia yang make ya 100.000 lah kata orang. Tapi ini luar biasa sih. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa ini nih hebatnya nih seorang Ibu Yesi. Dia langsung potensi-potensi itu bukan hanya tentang apa-apa yang sudah ada, tapi dari luas wilayah sudah dianggap potensi. Sumber daya manusia yang banyak juga dianggap sebagai potensi. Sumber daya alam yang begitu indah di Merangin juga dianggap sebagai potensi. Sampai UMKM yang banyak banget yang bahkan nggak bisa disebut satu-satu juga potensi. Tapi kan potensi-potensi ini kalau tidak dengan kebijakan yang pas, tidak dengan pengembangan yang pas, tidak akan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Nah, mungkin kita ke Ibu Zahratul dulu terkait bagaimana nih dengan potensi-potensi yang ada, akhirnya IKM bergerak. Tapi ada juga UMKM. Nah, apa nih bedanya? Mungkin dijelasin dulu deh, IKM, UMKM, UKM, apa itu Bu? Silakan. Baiklah, terima kasih ya pemirsa semuanya. Begini, kita harus tahu dulu perbedaan UMKM dan IKM. UMKM itu sifatnya umum, seperti orang berjualan yang dia punya ubi baru dicabut, kemudian dibersihkan, dijual, itu UMKM namanya. Tapi ubi itu dikupas, dijadikan keripik, itu IKM. IKM itu industri kecil dan menengah, olahan atau hasil yang dari mentah menjadi sesuatu yang berbentuk jadi gitu, itu IKM, itu perbedaannya. Untuk pemberdayaan mereka, para pelaku IKM ini, kami Dinas Koperindak dalam hal ini ada bidang industri itu ada mendapat dana alokasi khusus non fisik. Kita kalau mencerdaskan satu persatu para pelaku IKM tidak mungkin, Mbak ya. Akan tercover. Iya, tidak akan tercover karena berkat dana tersebut kami bisa berdayakan mereka dengan bentuk apa? Pelatihan-pelatihan. Salah satu kemarin Ibu Yesi kami undang sebagai narasumber untuk melatih para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Merangin. Dan mereka sudah tahu sendiri bahwa memang Ibu sebagai Ketua Dekranasda, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, juga beliau sebagai narasumber yang bisa berbagi ilmu bagaimana peningkatan produktivitas atau manajemen usaha bagi pelaku IKM itu sendiri. Baik, jadi kita sudah punya SDM-nya nih, tapi kalau tidak kita kembangkan, kita tidak berdayakan juga tidak bisa, tidak gitu bisa, ya, betul. Kita ke Bu Indra seperti yang kita bahas tadi bahwa kalau tidak ada yang memberdayakan mereka tidak akan jadi, gitu. Mungkin mereka bisa membuat keripik yang enak, membuat batik yang indah, tapi kalau tidak dibantu mungkin teman-teman dari Dekranasda dan juga Koperindak tidak akan. Seperti apa kebijakan yang dilakukan agar mereka ini berdaya, Bu? Saya kira ini perlu support luar biasa dari pemerintah sendiri. Misalnya dari Koperindak ini bisa melakukan pembinaan seperti pelatihan, kemudian memberikan semacam izin ya, NIB. NIB itu wajib. NIB kepada para pelaku usaha. Kemudian juga nanti pemberian bantuan terhadap bahan baku. Kemarin juga seperti yang kata Ibu Eza tadi bahwa saya diminta untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha. Di sana itu pada saat terjadi dialog dengan mereka tergambarkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi masalah dari mereka untuk berproduksi. Jadi di sana saya memberi sedikit saran ya kepada mereka supaya mereka bisa lebih mengembangkan produktivitasnya. Saya katakan bahwa mereka itu yang pertama bahwa usaha mereka itu harus terdaftar. Kenapa?
Karena supaya nanti stakeholder terkait itu membantunya bisa gitu. Kalau seandainya tidak terdaftar, maka nanti pertanggungjawaban dari stakeholder, misalnya dari Dinas Pertanian atau Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, mereka tidak bisa. Tapi kalau mereka sudah terdaftar NIB oleh Koperindak, maka nanti stakeholder terkait itu bisa langsung terjun ke arah mereka. Kemudian saya juga katakan bahwa kalau ingin maju produktivitasnya, maka mereka harus memahami dulu apa yang sedang mereka produksi. Misal di Tabir Selatan itu memang sentranya makanan. Anak-anak pernah syuting ke sana. Iya kan? Dan ya memang di Tabir Selatan itu penduduknya mayoritas adalah penduduk Jawa transmigrasi. Jadi mereka itu memang orangnya ulet. Pertanian memang di sana menjadi salah satu komoditas utama mereka. Namun mereka ini kalau tidak dikembangkan secara optimal pertaniannya, maka tidak akan bisa menghasilkan bahan baku bagi pelaku UMKM. Contohnya pada saat dialog itu juga saya tanyakan usahanya apa? Kami keripik. Keripik apa? Keripik kentang. Oke, dari mana kentangnya? Ternyata dari kerinci. Bahan bakunya gitu kan? ya. Dia bilang, kenapa dari kerinci? Ternyata alasan mereka tidak pakai kentang dari Merangin, kentang dari kerinci itu airnya tuh kurang. Iya, lebih kering. Lebih kering, lebih renyah gitu. Nah, saya bilang kalau begitu ini menjadi salah satu usaha dari dinas yang terkait. Berarti dinas mana? Dinas Pertanian. Koperindak dalam hal ini nanti bekerja sama dengan Dinas Pertanian memberikan penyuluhan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pembuatan keripik. Nah, untuk bahan baku saya bilang kita perlu mengetahui bahan baku kita bersumber dari mana. Supaya apa? Supaya profit kita itu meningkat. Kalau bahan bakunya kita ambil dari luar daerah, itu maka biaya produksi meningkat. Kenapa? Biaya bahan bakunya itu bertambah. Mereka harus menghasilkan atau mendatangkan dari luar daerah. Tapi kalau seandainya pertanian khususnya kentang itu bisa dihasilkan, misalnya keripiknya nanti kentangnya itu tidak lagi mengandung unsur air yang banyak, bisa dihasilkan seperti itu oleh Dinas Pertanian, dan berikanlah bibit itu kepada para petani di sekitaran para pelaku usaha UMKM pembuat keripik kentang. Jadi bergerak semua. Bergerak semua. Nanti bahan bakunya nanti dihasilkan, maka diambillah oleh pelaku UMKM kemudian dijadikan keripik. Setelah itu apa? Setelah proses jadi, berarti penjualan. Dalam ini siapa lagi yang akan bantu gitu. Dan seterusnya. Jadi menurut saya semua stakeholder terkait itu harus turut serta. Dan mereka harus tahu juga permasalahan apa yang ada yang sedang dialami oleh para pelaku usaha. Supaya apa? Supaya perekonomian menggeliat, supaya perekonomian masyarakat meningkat. Ujungnya apa? Tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai dengan sempurna. Dia akan berbanding lurus dengan hal itu ya, Bu. Itu. Waduh, kalau kebijakannya semuanya seperti ini maju semua ya, harusnya ya. Saya berharap banyak ini dari Koperindak. Nah, ini menarik nih bahwa disampaikan Ibu tadi ada beberapa kebijakan ataupun yang harusnya dilakukan. Dan sekarang sejauh mana nih Bu menampung permasalahan-permasalahan oleh para pegiat tadi ya, pegiat UMKM, IKM dengan permasalahan-permasalahan yang ada, lalu kita hadirkan solusi seperti itu. Oh iya, kayak gini Mbak Cynthia, betul kata Ibu tadi, setiap pelaku usaha saat ini wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha. Kegunaannya apa? Mereka tercatat datanya di kami di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian. Sementara apapun nanti yang kami lakukan, contoh untuk peningkatan pemberdayaan mereka melalui pelatihan, yang tidak punya NIB itu tidak boleh diikut sertakan. Sekarang berapa persen yang udah punya NIB? Itu yang sudah masuk data kami kurang lebih 1.400-an itu sudah punya NIB semua. Sebab bagaimanapun mereka apabila mau diikut sertakan dalam pelatihan, jika tidak punya NIB itu syaratnya mereka sudah didiskualifikasi, tidak bisa ikut. Berarti salah satu syarat mereka tidak bisa ikut, sehingga mereka tidak bisa menuntut apa-apa nanti. Seandainya ada bantuan, ada apa, enggak bisa ikut. Sebab
persyaratan sudah mereka tidak penuhi, begitu. Nah, itu salah satu unsur utama yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku UMKM dan IKM. Juga penting ini, apalagi mereka kan namanya aja UMKM, industri usaha mikro kecil dan menengah. IKM, industri kecil menengah. Kecil berarti permodalan mereka saat ini masih sangat terbatas. Kita memang kalau di bidang kami perindustrian untuk membantu modal itu tidak ada. Cuman kita bisa mencerdas mereka lewat pelatihan-pelatihan tadi. Itu Mbak Cynthia. Baik, lalu untuk saat ini yang paling banyak diminati berdasarkan yang udah punya IIB lah seperti itu apa nih Bu? Yang sedang geliat-geliatnya lah dilakukan oleh para ini kita. Kayaknya sekarang yang paling bergeliat mereka itu batik saat ini. Tadinya Merangin itu hanya punya potensi batik sedikit sekali. Inilah adalah salah satu pelaku IKM batik yang itu aja. Tapi berkat lagi tahun 2023 kemarin karena awal permulaan kami mendapat dana di akanon fisik yang memang notabene dalam di akanon fisik itu untuk pelatihan-pelatihan kami undang mereka pelatihan batik aja 2, satu pelatihan batik pewarnaan sintesis, yang satu pelatihan batik ekoprint. Dengan adanya pelatihan-pelatihan sekarang berkembang batik, berkembang malah booming batik. Contoh batik Mejer itu apa? Muara jernih. Itu booming loh. Dengan awalnya dia punya 3 motif. Motif yang saya pakai ini motif Lukah Gilo namanya. Itu dari Mejer kan punya filosofi tersendiri. Nah, Lukah. Sudah tuh ada motif kepayang mabuk dan motif Tugu Polimo. Sekarang mereka tambah lagi motifnya. Kemarin saya baru diundang oleh kecamatan Tabir Barat, kebetulan pelaksanaan ultahnya hari jadi Tabir Barat dan langsung launching lagi batik. Nah, dengan ini kan tadi kita undang mereka ikut pelatihan, mereka terbuka matanya. Oh iya, ternyata batik dengan filosofi macam-macam desa mereka punya filosofi sendiri. Wah, ini wajib kita kembangkan sehingga batik sekarang kami sudah punya beberapa sentra. Nampaknya batik sekarang jadi booming di Kabupaten Merangin. Iya, karena dulu kalau ke Merangin makanan gitu ya. Banyaknya udah berburu makanan kita ke Merangin gitu. Kalau batik memang agak kurang dulu. Nah, sekarang nih kita tanya Ibu Yesi seperti apa, tapi nanti deh Bu, kayaknya udah dikode-kode, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan Bu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah UMKM Bangkit Jambi Maju. Masih bersama 2 orang narasumber yang cantik-cantik luar biasa sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita di sini. Bu Yesi dan juga Ibu Zahratul. Tadi di Ibu Yesi bagaimana terkait batik ini, batik sudah mulai berkembang di Kabupaten Merangin. Awalnya karena pelatihan, berarti ini menunjukkan pelatihan atau kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah itu ada hasilnya. Gitu. Seperti apa Ibu mandang ini? Luar biasa memang. Saat ini para pelaku pembatik khususnya itu sudah merasakan bahwa apa yang mereka lakukan itu mendapatkan hasil. Jadi ini sekarang bagian kita dari pemerintahan, bagian kita dari Dekranasa, dari PKK. Bagaimana caranya supaya pelaku batik itu semakin merasa mendapatkan perhatian. Kemarin pada saat ulang tahun Merangin di bulan Desember, kita melakukan kegiatan yang namanya Merangin berbatik. Nah, itu alhamdulillah kita laksanakan kegiatan itu menghadirkan lebih dari 1.000 orang. Kita dari unsur kabupaten, pemerintahan kabupaten sampai dengan desa kita wajibkan menjadi peserta. Kemudian dari organisasi juga, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, kemudian remaja, sekolah, guru kita libatkan semua. Wajib batik Merangin gitu? Alhamdulillah, ya wajib batik Merangin. Jadi kami mendapatkan kabar ya dari para pelaku batik bahwa batik mereka itu mengalami peningkatan omset yang luar biasa. Habis. Karena kita memang mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh provinsi. Karena provinsi terlebih dahulu melakukan Jambi berbatik. Sehingga kita juga melakukan kegiatan Merangin berbatik.
Memang betul. Event-event seperti itu harus tetap kita laksanakan. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para pebatik itu meningkatkan omset, meningkatkan pendapatan. Ujung-ujungnya juga akhirnya meningkatkan pendapatan daerah. Iya, betul. Gitu. Dan saat ini kami sedang menggodok ini tempat ya, Beza ya. Untuk galeri ya. Untuk galeri. Kita sudah punya gedung Dekranasda ya di Sungai Misang. Sedang kita perbagus supaya nanti itu menjadi sentranya penjualan dari batik, kemudian dari anyaman, kemudian dari makanan dan seterusnya. Sehingga sentra oleh-oleh itu ke sana gitu. Saya selalu mengatakan begini, Merangin kalau kita perbandingkan dari daerah lain, itu daerah wisatanya tuh banyak. Banget. Kita itu surganya air terjun. Betul. Indah ya. Indah semua. Bagaimana ini bisa disupport oleh kegiatan UMKM. Kehadiran UMKM itu bisa meningkatkan wisata. Jadi jangan sampai Merangin ini hanya menjadi tempat perlintasan saja. Orang tahunya sekarang kan Kerinci gitu. Mau wisata kemana? Ke Kerinci. Orang Jambi mau ke Kerinci lewat aja. Benar. Kenapa tidak menjadi daerah tujuan gitu di Merangin ini? Salah satu yang menarik adalah selain wisata, alamnya juga makanannya. Kemudian juga yang ada dilakukan oleh pelaku usaha menjadi oleh-oleh mereka. Misalnya kalau nih kita pergi ke Jogja, kita pergi ke Malioboro. Malioboro itu seperti kita ketahui mereka itu sebenarnya sentra apa ya? Iya. Hanya jual beli di sana, batik. Hanya diberikan satu tugu tulisan Malioboro, tidak akan ke Jogja apabila tidak berfoto di sana. Iya, betul. Nah, kenapa ini tidak menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi khususnya bahwa harus ke Merangin? Dan ada sentranya di sana gitu. Sehingga orang datang wisata walaupun nanti menujunya ke air terjun dimanapun yang ada di Merangin, tapi nanti ada tempat yang menjadi ikon gitu. Pulangnya selfie gitu. Pulangnya nenteng oleh-oleh yang dihadirkan oleh para pelaku UMKM. Ini menjadi mimpi besar kita semua gitu. Dan ini kita juga berharap banyak ya bahwa semua unsur dinas yang ada di Kabupaten Merangin ini turut serta. Bukan hanya Koperindak. Kalau sana misalnya dikatakan, yang bertanggung jawab untuk memberdayakan dan membesarkan UMKM itu adalah Koperindak, salah besar menurut saya. Semuanya harus ikut. Saya bilang tadi, Dinas Pertanian harus ikut. Dinas Peternakan, Perikanan, Pariwisata. Itu semuanya menjadi leader sektor utama untuk menggerakkan pelaku-pelaku usaha yang ada. Gitu, khususnya UMKM. Nah, untuk membumingkan itu dan akhirnya orang-orang tergerak nih, nggak hanya lewat lalu ke Kerinci, kan butuh yang namanya publikasi, Bu. Nah, itu butuh pemasaran. Ini gimana nih publikasi yang sudah dilakukan, pemasaran dilakukan, seperti apa, Bu? Iya, ini namanya bauran pemasaran ya. Yang paling sederhana aja itu ada 4P. Masalah, misalnya kalau kita sedang melakukan kegiatan usaha, ingat yang pertama kali harus kita lihat adalah P yang pertama adalah produk. Produk apa yang kita hasilkan? Untuk menghasilkan sebuah produk seperti ini, saya tunjukkan lagi biar nanti semakin banyak yang tertarik untuk membeli ya. Cantik banget sih ya, Bu, cantik banget. Nah, kita lihat ini, tas ini, ya betul. Bahan bakunya apa? Produknya ya berupa tas. Bahan bakunya apa? Ini dari rotan. Berarti di sekeliling para pelaku tas ini harus ada bahan baku rotan. Oke. Nah, setelah itu apa yang mau dilakukan setelah ada produknya? P yang kedua itu harga. Price-nya gitu. Harga jangan sampai terlalu mahal. Betul. Namun juga jangan kelihatan murahan. Terkadang dengan diberikan label, itu sebenarnya sederhana aja ya, tapi labelnya yang bikin mahal. Tag ya. Iya. Buat tentengan ini, wah ya, terasa kita sedang menjinjing sebuah tas yang harganya mungkin fantastis gitu ya. Padahal harganya cuma 300.000. Bagaimana supaya ini kelihatan mahal gitu? Dengan harga yang terjangkau tapi produknya kelihatan mahal, price-nya. Itu PR ya, Bu. Nanti kita tanya di gimana dia. Kemudian yang berikutnya adalah place di mana kita
tempatnya gitu betul. ya. Kemudian nah yang menurut Mbak Cynthia tadi promosinya, promotion gitu. Bagaimana cara mempromosikan ini? Saya katakan kepada para pelaku usaha begini. Ada nggak hari ini orang yang tidak memiliki gadget, saya bilang gitu. Ternyata dunianya hanya selebar telapak tangan. Betul. Dunia ini ada di genggaman ibu-ibu semua. Kan banyak pelaku usaha malah ibu-ibu loh. Betul. Iya. Dari satu ruangan yang dihadirkan untuk melakukan kegiatan pelatihan, misalnya ada 30-40, itu bapak-bapaknya paling cuma 1 atau 2 orang. Selebihnya adalah ibu-ibu luar biasa ibu-ibu ini ya. Nah saya bilang sama ibu, Bu, itu satu hari ibu bikin status minimal WA itu berapa kali? Satu bisa 10 kali, Bu. Terus ngapain aja? Selfie ya. Lagi masak. Lagi masak. Kenapa Ibu tidak menggunakan ya gadgetnya itu untuk mempromosikan hasil usaha? Karena kadang-kadang orang mengatakan, wah kalau promosi itu kan membutuhkan biaya besar. Ternyata tidak. Hanya bermodalkan satu gadget, kita bisa loh mempromosikan usaha kita sendiri. Jadi maksud saya, kita ngajarkan mereka bahwa untuk mempromosikan bukan hal yang susah gitu. Silakan buat brand sendiri, kemudian buat tatanan letak yang bagus, cekrek-cekrek, kemudian letakkan di Facebook, IG, TikTok, atau di WA. Ya, setiap hari itu insya Allah nanti akan ada yang Toko orange mungkin Bu ya iya, sekarang betul. ya. Iya. Karena memang pembelian secara online itu lebih menjanjikan saat ini. Sehingga mereka tidak perlu kami datang ke Merangin kok, di Jambi saja kami bisa pesan. Gitu. Nah itu loh maksudnya ya. Baik. Ini ada 4P yang sudah dikatakan Ibu Ketua. Ini aplikasinya. Langsung ke Bu Zahra. Ini kan agak berat ya menurut Cynthia yang orang awam nih. Seperti memperkenalkan produk ya seperti yang tadi dikatakan ya mungkin bisa lewat gadget tapi keterbatasan mungkin ibu-ibu untuk teknologi mungkin masih minim. Lalu seperti apa nih dukungan untuk bisa mengajarkan bahwa ternyata mudah untuk mempromosikan. Ternyata juga harga itu dijaga gitu tapi dengan biar terlihat mewah dan sebagainya. Ini kan PR. Seperti apa Bu Zahra? Oh ya begini, rotan. Contoh kita berbicara tadi tas ibu yang sangat menawan, yang ini kan dari Pulau Rengas Ulu. Ini kan memang agak sedikit mehong alias mahal. Kenapa? Rotan sekarang ini sangat langka. Bahan baku rotan tuh sangat langka. Juga rotan tuh jauh diambilnya. Hutan belantara sekarang di Jambi di mana sih? Nggak ada lagi kan. Sehingga rotan ini memang sedikit agak mahal dari produk yang lain. Tugas kami, bagaimana caranya ini mempromosikan? Salah satunya Mbak Cynthia, kami kan di Dekranas itu ada event namanya Kriya Nusantara. Itu akan dilaksanakan nanti di akhir Agustus sampai September, tepatnya di JCC Jakarta. Itu setiap tahun itu pameran Kriya Nusa namanya. Itu wajib ikut serta seluruh provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Di sanalah ajang kita mempromosikan barang-barang kriya. Nah, ini kriya namanya, kriya kita bagaimana caranya orang tertarik ya dengan secantik mungkin, sehalus mungkin, sebagus mungkin orang dengan sendirinya akan tertarik. Bagi pelaku IKM, mereka juga mempromosikan secara sendiri yang lewat Instagram tadi, FB, banyak kok para pelaku IKM kami sudah memang mereka tidak gaptek lah, udah bisa. Sebab kami sekarang di kementerian itu syarat untuk pelaku usaha itu usianya tidak boleh diikut sertakan dalam suatu pelatihan itu tidak boleh lebih dari 49 tahun, tidak boleh. Memang diutamakan yang berusia 16 tahun sampai sekian. Kenapa? Karena mereka kan masih fresh, masih ingin majunya masih tinggi, sehingga untuk berkreasi pun mereka semangat gitu. Kalau udah umur 40-an ke atas udah malas-malasan. Nah, itu salah satu kami bentuk promosi kami bawa produk mereka ke event-event ini promosi, salah satunya di Kriya Nusa. Itu selain Kriya Nusa ada lagi agenda Dekranas di Inakraf, itu sudah dilakukan Februari. Kalau apabila para ini customer ya yang membutuhkan mau banyak, silakan kontak pengrajin ada kami berikan. Kami hanya membawa contoh dan contoh, oh ini loh
salah satu hasil IKM kami yang ada di Kabupaten kami. Oh cantik ya, tapi alhamdulillah anyaman Kabupaten Merangin laris loh, dibawa ke Jakarta. Ini bukan memang laris. Yang kita bawakan sudah melalui kurasi, sudah dinilai. Bukan sembarang produk yang bisa kita masukkan pada event-event promosi tingkat nasional, bukan. Memang produk-produk yang sudah lulus kurator dari para kurator. Demikian. Karena mungkin kalau di Merangin harga 300 itu tergolong mahal, kalau di Jakarta wah, juga nggak ada harga, murah banget. Murah sekali, apalagi ya, dari ya. rotan. Dari rotan 300 rebutan deh Bu. Iya, Nanti kita bahas lagi Ibu-ibu kalau ngomongin belanjaan gitu semangat. Iya. Jadi mohon maaf ya kita agak-agak semangat. Kita jeda dulu ya Bu ya Iya, sebentar. iya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini UMKM Bangkit Jambi Maju. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 074166385 atau melalui nomor telepon di 08117433133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi menarik bahwa dikatakan ketika pelatihan pun yang diutamakan itu yang muda-muda lah. Ada batasan usia sampai 49 tahun. Ini kan termasuk langsung ada penelpon Bu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Mbak Cynthia, sudah lama ada ketemu. Aduh, sudah lama, sudah rindu sepertinya Pak Yudi dari Telana ini ya. Pak Yudi Iya, langsung saja Pak memberikan komentar, saran, pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia atas waktunya Mbak yang singkat. Pertama saya coba izin Mbak Cynthia mau menyapa ibu-ibu ini ya. Baik, ibu-ibu narasumber TVRI yang saya hormati, saya juluki ini strong woman. Terima kasih. Jadi para artisan ya, pelaku usaha yang betul-betul kuat dari Merangin tentunya. Ya. Sebenarnya berbicara masalah judul kita ini, kita sangat kaya sekali dengan makanan-makanan, apalagi makanan tradisional. Ya. Makanya banyak yang diabetes semuanya. Makan manis semua, jadi numpuk gula. Ya. Nah kebijakan pemerintah itu sebenarnya sudah lama ada, satu produk satu kabupaten. Nah ini harapannya supaya dia bisa branding satu aja, kan terlalu banyak di Merangin itu tidak terhitung kulinernya. Nah, harapan pemerintah itu satu aja, tapi dia branding, seperti Sanjay di Padang, dodol di Garut, itu kan dia satu aja tuh. Walaupun mungkin yang lainnya banyak. Nah, tadi juga telah dibahas banyak sekali. Sebenarnya banyak yang branding itu sebenarnya yang mana, apa di Merangin itu. Ini menjadi pertanyaan masyarakat. Nah, tadi dibahas masalah legalitas. Itu tentu di era global ini sangat perlu Mbak Cynthia. Iya. Nanti ketinggalan zaman dia. Dia harus betul terdaftar, nomor induk perusahaannya. Ya, Nah, nomor induk perusahaan ini itu legalitas, dia kan bisa akses ke bank, akses kemana-mana, koperasi dan sebagainya. Jadi ada lagi yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat, khususnya di Jambi, di Merangin. Ya. Itu harus terdaftar di MUI halal, ada Depkesnya, BPOM-nya sudah diperiksa, dan atas expired date, itu penting itu. Jadi jangan sampai produk itu berlama-lama, ria dia. Baik. Nah, Ada lagi Pak? Merangin ini kan, nggak salah tahun yang lalu ya, itu sudah masuk ke dalam rekor muri. Apa yang disebut dengan bubur ayak? Iya. Waduh, terputus. Gubernur. Oh. Coba ini viralkan. Mekik beliau. Apa rekor muri itu tidak semudah itu loh. Ya. Betul. Apa yang terjadi? Saya mencari gerainya sampai hari ini tidak ada. ketemu Mbak Setia. Dari kemana bubur ayak itu? Iya. Apakah dibumingkan rekor muri kita buat sendiri? Iya. Ini kan kecolongan ibu-ibu ini. Baik. Baik, ada lagi Pak Yudi biar bisa kita jawab Pak dengan waktu yang singkat. Baik, cukup. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Nah,
Jadi sepertinya Pak Yudi cukup mengikuti ya perkembangan di Kabupaten Merangin, luar biasa. Tadi yang pertama tentang branding di Merangin, apa sih sebenarnya produk yang paling diunggulkan mungkin ya, satu produk yang paling diunggulkan. Lalu terkait ya kepercayaan masyarakat terkait halal, expired date dan lain-lain. Tadi legalitas mungkin sudah dijawab sedikit, bisa diulas kembali. Lalu tentang bubur ayak tadi yang masuk rekor muri, mungkin langsung saja Ibu. Ya, terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi luar biasa ya, setiap ada momen seperti ini, dia seperti ini, Pak Yudi betul-betul menjadi salah satu personal yang ditunggu-tunggu Pak. Nah, karena begitu pedulinya ya. Gitu. Dan yang luar biasanya Pak Yudi betul mengikuti apa yang perkembangan yang ada di Merangin. Ya. Jadi betul sekali Pak Yudi bahwa di Merangin itu sendiri saat ini memang banyak sekali usaha-usaha yang sedang giat gitu ya. Dan program One Product One Village itu memang sudah menjadi programnya nasional, turunan ke provinsi dan seluruh daerah. Namun dalam hal ini kita melihat begini, kalau seandainya sebuah wilayah itu kita patokan hanya satu produk saja, maka itu tidak akan bisa menyebabkan pergerakan ekonomi itu jalan. Jadi kita biarkan kegiatan perekonomian itu tumbuh, pelaku usaha itu tumbuh, namun nanti lewat seleksi yang terjadi, seleksi dengan sendirinya, maka akan muncul satu produk unggulan, gitu. Kalau tadi kita katakan tentang Kabupaten Merangin pada khususnya itu, kita itu punya 24 kabupaten, 24 kecamatan dan 205 desa. Dan 24 kecamatan itu masing-masing itu punya produk-produk unggulan. Ya. Desanya udah banyak sekali gitu. Setiap desa itu punya lagi produk unggulan. Dan itu tidak masalah. Kita kembangkan semuanya supaya ekonomi masyarakat itu menggeliat gitu. Dan nanti akhirnya akan tumbuhlah satu. Misalnya kalau di Tabir Selatan akhirnya yang menjadi produk unggulan adalah keripik. Ya. Keripiknya gitu. Dari umbi-umbian, makanan-makanan snacknya di situ. Kalau di Sungai Manau gitu, gelamainya baru mau bilang favorit banget gelamai Sungai Manau. Gelamainya gitu. Memang dia menyesuaikan dengan potensi daerah yang ada, yang bisa mereka kembangkan dan dihasilkan menjadi sebuah produk gitu. Itu ya. Ya Pak Yudi, kami terima kasih sekali. Jadi di sini Kabupaten Merangin memang sedang berusaha semaksimal mungkin supaya masyarakat yang ada di Kabupaten Merangin itu tidak hanya terpaku kepada satu jenis perekonomian saja, tidak, sektor usaha saja tidak, tapi semua sektor kita harapkan itu semuanya terangkat. Terlebih-lebih adalah UMKM. Tadi sebelum kita mulai acara ini kita ada bincang-bincang singkat bahwa pada saat pandemi kemarin yang menyebabkan perekonomian Indonesia khususnya ini tidak mengalami kolap yang luar biasa itu karena adanya UMKM. Gitu. Jadi biarkan mereka berkembang, tapi nanti pada akhirnya One Product One Village itu menjadi salah satu hal yang akan terjadi. Itu pasti, bukan hanya di Kabupaten Merangin, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Seleksi alam gitu ya. Satu lagi tentang bubur ayak. Nah, kalau bubur ayak ini sebenarnya ini ya sebuah tradisi. Misalnya habis selesai acara gitu ya. Mau nanam padi gitu. Biasanya ada acara merencam padi itu. Maka ada pembuatan bubur ayak diikuti dengan doa bersama. Jadi tidak dijual untuk tapi ya terima kasih Pak Yudi karena ini memang sudah mendunia ya, masuk muri kan. Mungkin nanti kita bisa ya. Iya, boleh. Nanti kita bisa kemas supaya nanti bubur ayak ini tidak expire gitu. Gimana caranya nih bubur ayak ini bisa dijual dengan jangka waktu yang lama? Karena kalau namanya bubur kan sebentar. Dia olahan fresh gitu. Mungkin nanti Pak Yudi dan seluruh pemirsa bubur ayak ini akan kita boomingkan tapi makannya di tempat. Makanya harus ditunjuk oleh daerah pariwisata. Daerah wisata ini kalau bubur ayak itu di daerah Kungkai. Ya, itu daerahnya dingin, pariwisatanya bagus, air terjunnya juga ada. Oke, nanti di sekitarnya ya ada yang menjual bubur ayak. Tapi mayoritas lah namanya orang Merangin itu bisa lah bikin bubur ayak. Gampang. Iya, gitu gampang. Kayak cendol sih. Aduh pengen sih. Karena minggu depan tuh Cynthia kejangkat Bu, mau liburan bawa anak-anak mumpung lagi libur. Jadi kalau Ibu bilang tadi orang Jambi hanya lewat, kalau Cynthia enggak. Tempat favorit Cynthia itu adalah Jangkat. Cantik banget pokoknya. Masih fresh semuanya. Masih fresh, aduh enak banget pokoknya. Udah Cynthia booking kok semuanya.
Terima kasih. Iya, nanti mampir. Oke, siap. Singgah. Jadi kita ke Bu Zahra, Bu. Tadi disampaikan sama Ibu Ketua tadi bahwa memang setiap daerah itu punya potensinya masing-masing. Tadi gelamai, siapa sih yang tidak pernah coba gelamai Sungai Manau yang seenak itu gitu kan, keripik dan sebagainya. Terus juga lagi menggeliatkan batik gitu ya. Ini batiknya bisa dilihat, mungkin sudah dipajang beberapa. Ada motif-motif, mungkin disampaikan dulu Bu Zahra, ini motifnya apa saja? Duduk atau berdiri? Boleh, gini? ambil aja salah satu. Ini. Nah, Ini pemirsa, ini salah satu pengrajin batik, hasil pengrajin batik di Kabupaten Merangin. Namanya ini batik major dengan motif kepayang mabuk. kepayang Ini, mabuk itu apa, Bu? Kepayang mabuk itu, kepayang kalau tidak diolah dengan baik, buah kepayang itu loh, Mbak. Oh, itu buah-buahan. Buah-buahan, ya. Kalau nggak bisa diolah bikin dengan mabuk. baik, Oh, orang bisa mabuk dibuatnya. waduh. Mabuk kepayang. Mabuk Kayak kepayang. cerita ya, Bu? Iya, betul. Ini ada kisah kayak gitu. Ini salah satu motif batik major. Itu Muara kepayang jernih tadi? ya. Dia Major identik dengan ini ya, identiknya dengan gambar ini daun kepayang, ini buah kepayang, daun kepayang diletak dalam ambung. Istilah ambung itu anyaman terbuat dari rotan, memang untuk wadah tempat bagi orang-orang dahulu, bukan orang dahulu, Untuk ke sawah ya? Iya, untuk ke sawah bisa, ke sungai bisa, untuk ke kebun bisa, multifungsi. Termasuk inilah filosofinya yang ada ini. Hati-hatilah dengan mabuk kepayang. Kepayang selanjutnya motif lain boleh, Bu. Biar masyarakat juga tahu nih. Oke, Merangin udah punya ini batik. motif luka. Oh, kayak yang Ibu Ya, pakai ya? saya pakai motif luka. Ini ada kisah lah. Ini luka injok gilo. Iya. Artinya ada kisah yang kurang baik di suatu tempat, maka dibikinlah motif oleh orang Bisa diartikan major. injok gilo. Injok gilo tuh ada sesuatu yang perbuatan yang kurang baik lah, asusila lah gitu. Luka itu Iya. apa, Bu? Luka tempat mencari ikan. Iya. Oke. Tempat mencari ikan yang diletakkan di sungai. Nanti ikan masuk itu zaman-zaman kayak dulu. jaring. Iya, kayak jaring tapi terbuat dari bambu. Iya, zaman dulu kan nenek-nenek kita dulu, mungkin Mbak Cynthia udah masih terlalu muda ya. Kalau saya udah setengah abad gitu, udah melihat sendiri bagaimana nenek-nenek dulu, kakek-kakek dulu waktu itu sungainya masih jernih, masih terlihat ikan-ikan yang main. masuk. Kalau sekarang sekarang hanya 2 motif yang kami bawa, tapi major sekarang sudah punya 6 motif. Semuanya major itu, Major itu? muara jernih. Tuh, biar lebih keren Muara batik jernih. kekinian, major. Iya. Kenapa kita kan pengajuan hakinya kita sekalian. Sebab di dalam pengajuan haki nama suatu daerah itu tidak bisa lolos. Makanya kita harus memakai singkatan-singkatan. Dan alhamdulillah batik-batik di Merangin ini sudah kami ajukan hakinya lewat baik itu melalui yang difasilitasi oleh provinsi, Disperindak provinsi, ataupun melalui Litbang Merangin. Nah, itu kami ajukan atas rekomendasi dari Diskoperindak. Jadi kalau Pak Yudi tadi menanyakan tentang legalitas, insya Allah kayak batik kita juga hakinya sudah kita perjuangkan gitu ya, Bu ya. Nah, tadi untuk halalnya juga. Oh ya. Kalau untuk makanan halal expired date itu gimana, Bu? Ya, gini Mbak Cynthia, tahun kemarin kami itu ada melalui dana DAK non fisik itu ada bantuan halal cuma-cuma gratis memang 160. Alhamdulillah tercover semua yang pelaku usaha makanan itu sudah kami halalkan produk-produknya melalui dana DAK tadi. Udah, tapi tahun ini tidak ada halal. Yang ada TKDN. Itu. Jadi itulah salah satu cara pemerintah membantu memajukan para pelaku IKN. Dan tidak semua kabupaten loh punya dana seperti itu ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah Merangin luar biasa nih punya untuk mengcover itu. Juga itu berkat apa? Berkat geopark loh. Kan tematik pariwisata di Provinsi Jambi ini, Mbak Cynthia, sekalian saya bilang yang mendapat dana DA fisik dan DA non fisik itu hanya Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Kenapa? Dari tahun 2015
2021 kalau saya nggak salah ya, sampai 2024 ini memang tematik pariwisata. Yang ada daerah-daerah pariwisatanya baru dapat dana itu ya. Merangin dengan geopark, alhamdulillah tahun 2024 ini dapat lagi. Wah, mantap nih. Iya, pelatihan lagi. Iya. Oke deh, kita jeda dulu ya, Bu Zahra dan juga Mirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dengan tema kita pada hari ini, UMKM Bangkit Jambi Maju. Tapi tidak terasa kita sudah masuk ke segmen akhir, waktunya untuk pernyataan penutup. Nah, kita ke Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Merangin. Seperti apa, Bu? Silakan. Ya, kami berharap banyak. Pertama kepada seluruh pelaku UMKM yang ada dan IKM yang ada di Kabupaten Merangin untuk lebih meningkatkan produktivitasnya. Kemudian juga kepada seluruh stakeholder terkait untuk pengembangan UKM dan IKM untuk saling bersinergi. Sehingga kegiatan UKM, IKM ini menjadi sebuah sektor usaha yang mumpuni dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kepada seluruh masyarakat Merangin dan Provinsi Jambi, kami juga berharap banyak untuk dapat singgah dan datang ke Kabupaten Merangin karena Kabupaten Merangin ini menjadi salah satu kabupaten dengan sektor pariwisata yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga Merangin dikenal sebagai surganya air terjun. Geopark Merangin sudah mendapatkan penghargaan ya, lisensi dari UNESCO. Sehingga kami sangat berbangga hati menjadi bagian dari masyarakat Merangin. Untuk itu saya juga berharap banyak untuk semua pihak kita sama-sama memajukan Merangin pada umumnya. Siap, luar biasa. Terima kasih Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Merangin yang sudah berkenan hadir pada hari ini dan semoga ke depan nanti makin banyak yang dibawa ya Bu ya untuk kita promosikan. Silakan Ibu Zahra, ke depannya seperti apa Bu? Ya, saya sebagai sekretaris Dekranasda dan juga sebagai Kabid Industri yang memang membina para pelaku IKM, berharap seluruh IKM yang telah mendapat fasilitas dari kami ataupun yang belum supaya dapat memajukan usahanya, berkembang dan mengikuti apa kemauan zaman sekarang, yang kemauan apa yang terbaik lah supaya mereka bisa lebih maju dan baik. Demikian. Baik, terima kasih sekali Ibu Zahra. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, bahwa Merangin punya potensi yang banyak sekali menjadi surganya air terjun. Jadi di musim liburan jangan kemana-mana, ke Merangin saja. Banyak sekali wisata-wisata yang bisa kita datangi, yang bisa membantu menggeliatkan ekonomi. Tapi juga UMKM yang ada dengan makanan yang enak, dengan produk-produk yang luar biasa indah juga dapat dibeli. Jadi tidak perlu ke provinsi lain, cukup di provinsi sendiri. Karena UMKM tangguh, ekonomi tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.